warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Jadi pada kesempatan sore hari ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan atau memaparkan materi mengenai penyelidikan wabah dan juga KLB atau biasa kita sebut juga kejadian luar biasa. Sebelum kita masuk ke materinya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Untuk yang pertama adalah Mbak Alivia Rizika Beladina. Yang kedua ada Mbak Ani Dwi Fitrianti, kemudian ada Mas Daniar Wirandaru, selanjutnya ada Mbak Friski Umi, selanjutnya saya sendiri Jihandri Angga Dewi Puranisi selaku pemandu acara, selanjutnya Rasmi dan juga Sirtini. Nah, jadi teman-teman, dewasa ini kita sudah banyak sekali mengenal, membaca berita, ada di TV, ada di internet, ada di YouTube, ada di koran, majalah, dimanapun mengenai KLB ataupun wabah. Dan wabahnya yang sangat sedang viral sekarang adalah COVID-19 atau biasa kita juga sebut dengan corona, yang mana pada saat ini kita diwajibkan memakai masker kemanapun kita akan pergi, dimanapun kita berada, menjaga jarak, menjaga kebersihan, seperti mencuci tangan, kemudian juga wajib membawa hand sanitizer kemanapun kita akan pergi. Nah, sebenarnya apa sih wabah itu? Nah, wabah ini adalah satu kejadian di mana berjangkitnya suatu penyakit menular di dalam masyarakat, yang jumlah penderitanya bisa meningkat secara nyata melebihi daripada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu, serta dapat juga menyebabkan malapetaka. Selanjutnya, wabah sudah dijelaskan nih. Wabah adalah kejadian berjangkitnya, bukan penyakitnya ya. Jadi wabah adalah kejadian dari penyakit tersebut. Nah, terus sekarang kalau KLB apa nih? Kejadian luar biasa itu apa? Nah, pengertian KLB atau kejadian luar biasa akan disampaikan oleh teman saya, Mbak Alivia. Silahkan. Yang kedua, pengertian KLB. Kejadian luar biasa atau KLB merupakan salah satu istilah yang sering digunakan dalam epidemiologi. Istilah ini juga tidak jauh dari istilah wabah yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Kedua istilah ini sering digunakan, akan tetapi seringkali kita tidak mengetahui apa arti kata kedua tersebut. Saya berikan beberapa istilah yang mungkin bisa membantu yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984. Selanjutnya, kriteria KLB. Kepastian adanya suatu KLB berdasarkan pengertian dan kriteria kerja KLB yang secara formal ditetapkan oleh Bupati atau Wali Kota atas rekomendasi teknis Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, baik bersumber data kesakitan dan atau data kematian yang ada di masyarakat, maupun bersumber data kesakitan dan atau kematian yang ada di unit-unit pelayanan penderita, serta hasil pemeriksaan laboratorium. Untuk memastikan adanya KLB, maka data penderita setidak-tidaknya menunjukkan perkembangan penyakit dari waktu ke waktu berdasarkan tanggal mulai sakit dan atau tanggal berobat yang dapat digunakan untuk memperkirakan tanggal mulai sakit, tempat kejadian menurut unit pelayanan penderita berobat, tempat tinggal penderita, tempat usaha atau karakteristik tempat lain, serta menurut umur, jenis kelamin dan kelompok-kelompok tertentu sesuai dengan kebutuhan untuk memastikan adanya KLB. Berikutnya, suatu daerah dapat ditetapkan dalam keadaan KLB apabila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut. 1. Timbulnya suatu penyakit atau menular yang Ulangi. 1. Timbulnya suatu penyakit menular yang sebelumnya tidak ada atau tidak dikenal. 2. Peningkatan kejadian penyakit atau kematian terus-menerus selama 3 kurun waktu berturut-turut menurut jenis penyakitnya, jam, hari, dan minggu. Peningkatan kejadian penyakit atau kematian
2 kali atau lebih dibandingkan dengan periode sebelumnya. Jam, minggu, bulan, dan tahun. 4. Jumlah penderita baru dalam satu bulan menunjukkan kenaikan 2 kali atau lebih dibandingkan dengan angka rata-rata per bulan dalam tahun sebelumnya. 5. Angka rata-rata per bulan selama 1 tahun menunjukkan kenaikan 2 kali lipat atau lebih dibandingkan dengan angka rata-rata per bulan dari tahun sebelumnya. 6. Case fatality rate atau CVR. Suatu penyakit dalam suatu kurun waktu tertentu menunjukkan kenaikan 50% atau lebih dibandingkan CVR dari periode sebelumnya. 7. Proportional rate atau PR. Penderita dari suatu periode tertentu menunjukkan kenaikan 2 atau lebih dibanding periode, kurun waktu atau tahun sebelumnya. Selanjutnya, klasifikasi KLB berdasarkan penyebab. Yang pertama, toksin, yaitu enterotoksin, ekstotoksin atau bakteri, dan endotoksin. Yang kedua, infeksi. Infeksi terdiri dari virus, bakteri, protozoa, dan cacing. Yang ketiga, toksin biologis. Terdiri dari racun jamur, alfa toksin, plankton, racun ikan, dan racun tumbuh-tumbuhan. Yang terakhir, toksin kimia. Terdiri dari zat kimia organik, seperti logam berat, air raksa atau timah, logam cyanida, nitrit, pestisida, gas-gas beracun, seperti karbon monoksida, karbon dioksida, HCN, dan sebagainya. Selanjutnya, klasifikasi KLB berdasarkan sumber. Yang pertama, sumber dari manusia. Misalnya, jalan napas, tangan, tinja, air seni, muntahan seperti salmonella, shigella, hepatitis. Yang kedua, sumber dari kegiatan manusia. Misalnya, toksin dari pembuatan tempe bongkrek, penyemprotan pencemaran lingkungan. Ketiga, sumber dari binatang. Misalnya, binatang peliharaan, rabies, dan binatang mengecat. Selanjutnya, sumber dari serangga, misalnya lalat atau kecoa. Salmonella, Staphylococcus. Selanjutnya, sumber dari darah. Misalnya, Staphylococcus virus. Selanjutnya, sumber dari permukaan benda-benda atau misalnya salmonella. Selanjutnya, sumber dari makanan dan minuman, misalnya keracunan, singkong, jamur, makanan, dan kaleng. Selanjutnya, penyakit yang berpotensi wabah. Penyakit karantina atau penyakit wabah penting seperti kolera, MERS, yellow fever. Selanjutnya, penyakit potensi wabah atau KLB yang menjalar dalam waktu cepat atau mempunyai mortalitas tinggi dan penyakit yang masuk program eradikasi atau eliminasi dan memerlukan tindakan segera seperti DHV, campak, rabies, tetanus neonatorum, diare, pertussis, polimelitis. Selanjutnya, penyakit potensial wabah atau KLB lainnya dan beberapa penyakit penting malaria.
trombosia, influenza, antraks, hepatitis, tipus abdominalis, meningitis, keracunan, encephalitis, tetanus. Tidak berpotensi wabah dan atau KLB, tetapi penyakit-penyakit menular yang masuk program. Misalnya kecacingan, kusta, tuberkulosa, sipilis, gonorrhea, filariasis, dan lain-lain. Langkah-langkah penyelidikan KLB: 1. Mempersiapkan penelitian lapangan. 2. Menetapkan apakah kejadian tersebut suatu KLB. 3. Memastikan diagnosa etiologis. 4. Mengidentifikasikan dan menghitung kasus atau paparan. 5. Mendeskripsikan kasus berdasarkan orang, waktu, dan tempat. 6. Membuat cara penanggulangan sementara dengan segera atau jika diperlukan. 7. Mengidentifikasi sumber penularan dan keadaan penyebab KLB. 8. Merencanakan penelitian lain yang sistematis. 9. Menetapkan saran cara pengendalian dan penanggulangan. 10. Melaporkan hasil penyelidikan kepada instansi kesehatan setempat dan kepada sistem pelayanan kesehatan yang lebih tinggi. Baik, jadi demikian paparan mengenai penyelidikan wabah dan kejadian luar biasa atau biasa kita kenal dengan KLB. Nah, teman-teman, diharapkan dari pemaparan kami kelompok 4 hari ini, teman-teman bisa tahu nih sebenarnya wabah itu apa, KLB itu apa, terus bagaimana bisa disebut, bagaimana kejadian tersebut bisa dikatakan wabah, bagaimana kejadian tersebut bisa masuk dalam kategori ataupun kriteria KLB. Jadi teman-teman bisa mengetahui dan juga penyebab-penyebabnya itu apa dan klasifikasinya itu. Kalau penyebabnya racun tumbuhan berarti ini di toksin biologis. Kalau misalkan berarti ada di bagian infeksi. Teman-teman, saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya, dan bagi yang sudah menonton, terima kasih saya ucapkan. Semoga ilmu yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat kepada teman-teman semua. Sampai jumpa lagi, dan saya mohon maaf apabila dalam pemaparan dari awal acara sampai akhir ada kata-kata ataupun mungkin masih terbata-bata ataupun ada yang kurang. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.